Sahabat Binahong yang dimuliakan Allah, kali ini kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam. Tonton sampai selesai, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kisah Nabi Yakub menjadi salah satu kisah Nabi dan Rasul yang dapat menjadi teladan umat muslim. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra Nabi Ishak dan Ribkah Rafiqah, cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisah Nabi Yakub memiliki saudara kembar bernama Isu. Nabi Yakub meneruskan dakwah orang tuanya, Nabi Ishak alaihissalam, dan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakub juga mewariskan dakwahnya kepada sang anak Nabi Yusuf alaihissalam. Yakub besar bersama saudara kembarnya, yaitu Isu. Mereka hidup rukun hingga muncul perselisihan, dan Yakub diminta untuk menemui sang paman, yaitu Laban. Ishak juga mengirimkan pesan agar Yakub belajar dan menikah dengan anak sang paman. Yakub menempuh perjalanan berat melewati gurun pasir disertai angin dan badai yang kencang. Sepanjang perjalanan, Yakub selalu berzikir dan berharap perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tiba di Padan Aram, Yakub langsung mencari rumah paman Laban dan berhasil menemukannya. Setelah diminta mengikuti perempuan cantik yang ternyata anak Laban, setelah sampai, Nabi Yakub pun disambut dengan hangat. Yakub menyampaikan pesan ayahnya untuk dinikahkan dengan anak Laban. Laban memiliki dua anak perempuan yang cantik, Lalia dan Rahel. Laban menerima permintaan itu, tapi dengan syarat, di mana mas kawin yang diajukan adalah bekerja selama 7 tahun di peternakannya. Setelah 7 tahun bekerja, Yakub pun mengutarakan permintaannya untuk menikah dengan Rahel. Namun, Laban menyebut Yakub tak bisa menikahi Rahel karena memiliki kakak yang belum menikah. Oleh karena itu, Yakub menikahi Lalia terlebih dahulu. Yakub baru boleh menikahi Rahel jika dia bekerja 7 tahun lagi di peternakan. Yakub pun mematuhi permintaan pamannya. Dia menikah dengan Lalia dan bekerja 7 tahun lagi untuk menikah dengan Rahel. Di masa itu, menikahi kakak dan adik masih diperbolehkan. Setelah menikah dengan Laia dan Rahel, Nabi Yakub menikahi 2 perempuan lain, yakni budak Lalia dan Rahel. Dari keempat istrinya tersebut, Yakub dikaruniai 12 anak dari Rahel. Lahir anak ke-11 yang diberi nama Yusuf. Setelah itu, lahir Benyamin yang merupakan anak ke-12 dari Nabi Yakub. Dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam, ia mendidik ke-12 putranya. Dengan penuh kasih sayang, ia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diwasiatkan oleh kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Nabi Yakub alaihissalam juga selalu memberikan nasihat kepada putra-putranya, sebagaimana yang berada dalam firman Allah pada surat Yusuf ayat 67. Dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang lain-lain. Namun demikian tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Dikisahkan pada suatu ketika terjadi kecemburuan ke-10 putranya terhadap Yusuf alaihissalam. Pada suatu perjalanan, mereka memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Sesungguhnya kami akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tiada ingat lagi." Surat Yusuf ayat 15. Kakak-kakak Yusuf alaihissalam mengatakan kepada ayahnya bahwa adiknya telah diterkam binatang buas. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 17,
yang artinya mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Hingga pada suatu ketika, kezaliman anak-anaknya terhadap saudaranya sendiri terungkap. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan putranya. Hal ini disebutkan dalam surat Yusuf ayat 98, yang artinya Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."